Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' ustadina wa masyayikhina wa liwalidina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga untuk kita semuanya, pada jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala fadlul adhani qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qalatis sayyidatu Aisyatu radhiyallahu anha ara hadhil ayata nazalat fil muadzinin wa qala sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzini muntaha adanihi wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam wal muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa saddaqahu man sami'ahu min rabbin wa yabisin wa lahu ajru man shalla ma'ahu. Al muadzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majlis kita di Yayasan Qaiman Qurra'ul Quran dalam rangka taklim
rutin kita Rabu pagi. Mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqomah, mudah-mudahan terus ditambahkan kebaikan di dalam diri kita, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan sunnah-sunnah salat ya, yang ada sebelum salat, yaitu diantaranya adalah adzan. Di sini disebutkan fadlul adzan, adapun keutamaan adzan. Jadi jangan disangka adzan itu satu perbuatan yang remeh, bukan. Jadi adzan itu bukan sembarangan yang penting adzan, bukan. Ada fadilahnya dan ada bagaimana kaifiat adzan, nanti ada syarat-syaratnya ya. Nah, di sini bicara adzannya itu sendiri, fadlul adzan, adapun keutamaan adzan itu qala Allah Ta'ala. Ini firman Allah nih. Ini luar biasa, saking bicara adzan itu adalah bicara tentang syariat ya, yang punya keutamaan sehingga Al-Qur'an menyebut secara khusus. Dalam surah Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ya. Dan tidak ada lagi itu wa man ahsanu qawlan, sebaik-baiknya perkataan ya, mimman da'a ilallahi, yakni siapa yang menyeru dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan dia beramal soleh, wa qala, maka berkata ia, innani minal muslimin, sesungguhnya aku adalah bagian daripada orang-orang Islam ya. Nah, ini berkata Sayyidah Aisyah. Yang dimaksud dengan ayat ini apa sih sebetulnya? Ya, disebutkan qalatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu an, ara hadhil ayata nazalat fil muadzinin. Jadi ayat ini turun buat siapa? Orang-orang yang mengumandangkan azan. Karena apa? Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada lagi tuh panggilan yang sempurna adalah azan. Makanya tergambar dalam doa yang kita baca setelah selesai daripada azan. Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah. Ya, panggilan yang sempurna enggak ada lagi. Adalah panggilan adzan. Makanya orang yang mengumandangkan adzan pun itu termasuk yang terbaik ya, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Al-Qur'an menyebut tuh. Ya, makanya dari sini kita belajar ya. Ketika ada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an ya yang betul-betul secara khusus menyebutkan seorang muadzin ya, karena Aisyah ini menyebutkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan para muadzin. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Berarti kalau azan jangan selagu-lagunya gitu. Iya. Jangan selagu-lagunya, itu dia apa? Pelajarin gitu. Jangan dirasain segitu-gitunya. Gitu. Jadi yang penting azan, jangan yang penting azan. Karena azan ini bagian daripada syiar. Gitu. Kalau timbang azan siapa juga bisa azan. Iya. Bisa jadi burung beo kita ajarin azan, dia bisa nggak? Bisa dilatih tiap hari tuh. Orang dia salam juga udah bisa, bahkan pasehan dia gitu ya, assalamualaikum kan begitu. Kalau tiap hari diajarin azan, bisa dia azan. Bahkan kita ajarin suratul kahfi, bisa itu dia ya. Tapi bukan begitu hakikatnya. Ini azan memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkenaan dengan syariat. Maka kalau azan jangan ya semaunya aja, jangan sembarangan aja. Kalau emang belum sempurna ya pelajarin lagi. Masih banyak kok guru-guru kita yang pada mau ngajarin irama ya, mau ngajarin tajwid yang cakep gitu ya. Ya minimal tajwidnya dulu dah. Kalau bicara irama kan nomor 2 ya, kan gitu. Yang pertama tajwidnya dulu, makharijul hurufnya yang cakep gitu. Ini azan udah makhrajnya nggak bagus ya, suaranya melintir kajang. Kalau kata orang dulu katanya melintir kajang. Iramanya juga kagak enak ya. Ini bicara syariat kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Dipuji itu sama Allah. Bahkan dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi. Diampunin dosanya tuh
orang-orang yang mengumandangkan adzan muntaha adzanihi, ketika dia selesai daripada adzannya, di penghujung, di penghabisan daripada adzan. La ilaha illallah, dengan berakhirnya itu adzan maka diampunilah dosa-dosanya siapa? Orang yang mengumandangkan adzan tadi. Makanya luar biasa itu. Makanya adzan kudunya gaji bulanannya 5 juta tuh. Ya. Muadzin tuh luar biasa itu. Dia yang suka ngingetin kita, ya, yang manggil kita. Jadi kasih penghargaan ya. Ya, muadzin itu kasih penghargaan. Wa yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin. Dan ketika diampuni dosanya, wa yastaghfiru lahu, dan memohonkan ampun kepadanya. Ya, kepada siapa? Kepada orang yang adzan tadi, itu ada yang meminta kepada Allah ampunan kepadanya. Siapa dia? Kullu ratbin wa yabisin, seluruh makhluk Allah. Ratbin wa yabis, ya, itu yang basah, yang kering. Maksudnya apa? Ya, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan, makhluk-makhluk Allah yang mendengar adzan seseorang itu, dia ngapain? Meminta kepada Allah ampunan. Bagi siapa? Orang yang adzan tadi. Makanya jangan salah ya, kan tumbuh-tumbuhan itu zikir. Ya. Makhluk Allah itu semuanya berzikir. Makanya ya tadi itu Bu, ya saya agak telat memang. Tadi di kecamatan kita MUI bekerja sama dengan pemerintah kecamatan bikin sholat istisqa tadi. Memang ada anjuran kemarin dari MUI ya, karena ini panasnya sudah lumayan lama dan secara syariat ini sudah dibolehkan kita untuk menyelenggarakan sholat istisqa gitu. Walaupun nanti ada urutan itu ya. Ya sebetulnya urutan pertama kalau terjadi kemarau panjang, kagak hujan dalam waktu yang lama, awal mulanya ngapain? Doa dulu, doa. Doa di setiap selesai sholat fardu kita. Doa tuh. Jadi ibu-ibu juga jangan lupa nanti habis sholat fardu nih, selesai habis sholat, sisipkan doa apa? Minta hujan. Ya, Allahumma skina ghaithan mughithan. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arabnya, ya Allah turunkanlah hujan. Boleh, minta aja begitu. Setiap selesai sholat fardu. Atau kunut nazilah tuh. Ya. Atau dalam khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat khatib doa di akhir selain minta ampunan kepada Allah, minta juga diturunkan hujan. Baru nanti derajat yang paling tinggi yang ketiga adalah sholat istisqa. Nah ini ulama sudah memandang ini sudah cukup syarat kita untuk sholat istisqa. Sebetulnya keafdolan orang sholat istisqa, yang hadir sholat istisqa itu bukan hanya manusia, ya, bukan hanya orang. Ada kesunahan ngajak siapa? Al-bahaim, binatang-binatang ternak tuh diajak. Karena apa? Binatang ternak pun berzikir kepada Allah. Makanya kudu dibawa tuh. Binatang apa aja bawa, yang pada punya murai batu di rumah bawa tuh, gantung-gantungin di situ. Ya. Kambing, ya, kebo. Ya karena kita nggak punya kambing, nggak punya kebo, nggak punya sapi. Ya tadi nggak ada, emang kita sholat istisqa nggak ada yang pada bawa binatang, nggak ada. Cuman curut ada di pojokan, curut pada ngikut tuh, curut, tikus pada ngikut kali juga. Dengar juga dia doa, dia aminkan tuh, mudah-mudahan dengan segera Allah turunkan hujan yang berkah tuh. Ya. Karena apa? Memang mereka juga berzikir. Pohonan juga ini kullu ratbin wa yabisin. Jadi ketika ada terdengar suara azan, itu pohon-pohonan ya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang yang mengumandangkan adzan. Itu berzikir dia. Makanya kalau orang-orang tasawuf itu bicara tentang pohonan, bicara tentang tumbuh-tumbuhan, karena dia berzikir nggak boleh diapain? Disakitin, nggak boleh diganggu tuh. Andai kata kita perlu juga kita potes, ya kita baca bismillah tuh, baca sholawat. Emang musim batuk, ya metik daun saga, ya zikir juga kita mintanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru pites dah tuh. Nah, kenapa? Dia lagi zikir juga itu. Jadi jangan sembarangan dipotes gitu. Karena dia berzikir, dengar azan, dia minta ampun kepada Allah. Kepada siapa? Orang yang mengumandangkan azan. Tuh. Dalam hadis yang lain ya, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil muqaddam." Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusallun, ya, mendoakan tuh kepada siapa? 'Alas saffil muqaddam, bagi orang-orang yang menempati shaf pertama di dalam salat. Makanya afdal kita kalau salat berjamaah, shaf yang pertama tuh isi dulu, penuhin dulu. Bahkan dalam satu riwayat menyebutkan ada sahabat Nabi yang berani membayar, gitu ya, berani bayar tuh. Misalkan dia datang terlambat, ada orang udah duluan berdiri di shaf yang paling depan, dia berani bayar tuh agar bisa sholat di shaf yang paling depan. Saking apanya? Ada keutamannya. Alas shafil muqaddam. Kalau kita apa? Sholat pengennya paling belakang biar pulangnya gampang. Datang paling belakang, pulang paling dulu, gitu. Yang bagus tuh shaf yang terdepan. Datang paling dulu, pulang paling belakang. Jangan dibalik, datang paling belakang, pulang paling dulu, gitu. Kayak sholat Jumat tuh. Sholat Jumat kan afdalnya datang paling dulu, afdalnya pulang paling belakang tuh. Makanya kalau sholat Jumat nih bapak jam 8 jalan tuh, udah sampai di sono. Ngapain kayak gelar karpet kayak apa kayak gitu. Luar biasa tuh, saking utamanya ala shafil muqaddam. Cuman orang kita saking cakepnya adabnya, walaupun shaf yang paling pertama itu punya keutamaan, kadang-kadang kita nggak mau nempatin karena apa? Mempersilahkan kepada orang-orang yang lebih alim, kepada yang lebih tua. Boleh juga, nggak apa-apa, itu berkenaan dengan adab. Walaupun ada perintah kita untuk menepati shaf yang paling depan, akan tapi ketika kita bicara tentang adab, ya kita dahulukan orang-orang tua kita dulu, para alim ulama dulu. Saya ingat dulu kalau saya masih kecil, sholat Jumat di masjid kita, orang-orang biasa nggak ada yang berani tuh maju ke depan. Karena apa? Di situ di depan pasti tuan-tuan haji, ya, yang pada pakai sorban, yang pada pakai gamis rapi, para guru. Ya, kita yang pada muda sadar, walaupun ada perintah untuk menepati shaf yang paling depan, tapi kita sadar diri bicara tentang adab tuh. Kalau sekarang mah kagak. Orang pakai celana lepis, ya pengen di shaf yang terdepan. Iya, walaupun ada perintah tapi adabnya jaga. Iya, main Jumat mana pakai kaos, pakai celana jin lagi. Bukan celana orang dipakai, celana jin, Bu. Jin dipakai itu, pakai kaos. Udah gitu kaosnya di belakangnya ada tulisannya. Iya, maunya di belakang imam lagi. Waduh, sholat Jumat begitu. Gitu. Iya, walaupun ada perintah. Ini di sini disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shafil muqaddam, tetap bicara adab kudu kita pakai. Sholat apa aja? Ya, alat apa aja, bukan hanya Jumat. Dalam sholat-sholat yang lain juga. Kadang-kadang kan kita nggak lagi ngapain, musafir lagi tuh, nggak pakai kopiah, ya lagi pakai celana, pakai kaos. Ya, kalau yang utama itu yang shaf terdepan itu yang pakaiannya lebih rapi, ya, yang menjaga adab begitu. Semua sholat, ya, sholat jenazah juga demikian, gitu ya. Tetap jaga adab maksudnya gitu. Walaupun ada perintah shaf yang paling pertama, tapi tetap adab kita mesti kita pakai itu. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautihi, dan orang yang mengumandangkan azan itu diampuni baginya dosa mada sautihi, sepanjang dia mengeluarkan suaranya. Ya berarti kalau dia azan agak panjang sedikit gitu ya, dengan suara yang bagus, nafasnya panjang, selama dia azan, selama itu juga dosa-dosanya diampuni. Mulai dari awal tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya orang azan nggak boleh buru-buru. Nanti orang azan itu afdolnya menjawab azannya sendiri. Jadi yang punya tugas untuk menjawab azan bukan orang yang dengar azan doang. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab lagi tuh. Ada orang azan buru-buru buat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Ya enggak usah buru-buru. Ketika dia azan, selama itu azan, yughfaru lahu, diampunin tuh dosa-dosanya mada sautihi, sepanjang dia mengeluarkan suara ketika dia mengumandangkan azan, maka sebegitulah
Allah ampuni dosa-dosanya. Tuh, mada sautihi. Jadi nggak usah buru-buru azan, santai aja, slow kan gitu, dengan keluarkan makharijul huruf yang bagus dengan suara yang indah. Wa saddaqahu man sami'ahu min ratbin wa yabisin, dan membenarkannya siapa aja yang mendengarkan, bukan hanya manusia, seluruh makhluk Allah ketika mendengar orang yang sedang mengumandangkan azan, wa saddaqahu, dan membenarkannya baginya tuh. Ya, memuji, ya, mendoakan. Semuanya itu makhluk Allah yang dengar azan kita, dia dengan begitu juga membenarkan dan mendoakan kepada kita. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan baginya pahala bagi orang yang sholat bersamanya. Masya Allah. Kalau dia azan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, yang sholat berapa itu? Jutaan orang yang sholat, yang memandangin azan dapat pahala tuh. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan pahala baginya bagi siapa saja yang ikut sholat bersamanya. Orang yang sholat kan dapat pahala tuh. Nah, yang azan dapat bagian pahala dari orang yang datang sholat. Semakin banyak yang datang, semakin banyak pahala orang yang azan. Ya, kalau di tempat kita zuhur, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya kang kredit atuh. Ya pahalanya segitu. Ya, orang mampir doang tuh. Orang kita pada merah kemana? Nah, gitu. Jadi sebanyak itu orang yang datang untuk sholat, ya sebanyak itu dia mendapatkan pahala bagian daripada orang yang sholat tadi. Lalu dalam hadis yang lain, akhrajahu Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab sholat atau dalam bab keutamaan azan, al-muadzinun, orang-orang yang mengumandangkan azan itu aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang mengumandangkan azan itu adalah aqwalun nasi a'naqan, lehernya panjang. Nanti di mana? Di hari kiamat. Lah kayak bangok dong. Bukan begitu. Maksudnya atwalun nasi a'naqan, orang yang mengumandangkan azan nanti di hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar ketahuan beda, punya derajat yang tinggi. Maksudnya disebut atwalun nasi a'naqan, bukan berarti nanti lehernya panjang kayak bangok, bukan. Artinya atwalun nasi a'naqan di situ adalah orang-orang yang di dunianya suka mengumandangkan azan, nanti di akhirat akan mendapatkan derajat yang tinggi. Beda tuh di antara orang-orang lain yang ada dikumpulkan di hari kiamat tuh. Jadi jangan nganggap remeh muadzin, ya. Amplopnya samain, ya. Gitu. Kan ada pernah cerita nih, guru pernah cerita beliau ketika khutbah Jumat, ya, amplopnya ketukar. Ya namanya mungkin DKM megang amplop banyak udah ketukar. Pas sampai di rumah dibuka, lah muadzin tulisannya. Kan biasanya ada tulisan ya, khotib kan gitu. Saya juga khawatir juga tuh Bu, kalau pulang khutbah Jumat dikasih amplop, saya khawatir juga tuh. Khawatir amplop saya ketukar, gitu ya. Soalnya saya lihat tulisannya khotib bukan sodik, gitu. Kalau khotib berarti punya Haji Khotib ini kan, gitu ya. Tukar kali ini bukan sodik, ini khotib gitu. Nah ini ada riwayat, ada cerita, ya beliau pas dibuka, lah salah ini muadzin, ya bukan khotib, muadzin. Ya kan udah jelas berarti ketuk. Ya orang beliau habis khutbah, habis imam, itu. Tapi tulisannya muadzin. Tapi beliau nggak mau nukar, biarin. Ya, apa kata beliau? Ini memang rezeki saya hari ini dikasih itu. Justru dia jadi tahu, gitu ya. Justru dia jadi tahu. Iya, khotib biasanya kan berapa duit, gitu ya. Itu muadzin berapa duit? Pas dibuka muadzin, ya Allah. Dengan begitu beliau nangis. Nangisnya apa ya? Padahal ketika kita baca riwayat, ya ketika kita baca ayat, banyak ayat yang menyebutkan tentang bagaimana fadilah orang yang adzan. Hadis-hadis juga menyebutkan bagaimana fadilah orang yang adzan. Kok penghargaannya sebegitunya gitu. Beliau nggak dengar itu sengajain, cuma apa? Sedih doang, ya Allah. Ternyata muadzin dikasih penghargaan segini, padahal dia punya derajat yang luar biasa. Beliau jadi tahu tuh, ya Allah. Jauh ini berarti ya. Oh, besok-besok kita DKM tuh kalau jadi pengurus DKM muadzin, ya minimal
walaupun tidak mendekati khatib, tapi jangan kemauan jauh, jomplang, kan begitu. Tapi penghargaan kepada orang kan nggak mesti hanya lewat materi ya, tapi salah satunya dengan itu. Kan dia adzan pakai ilmu, ya. Dia adzan pakai suara, pakai tenaga. Dia adzan juga sholat dengan pakaian yang dia beli, dengan pakaian yang paling bagus. Ya, dia pengen biar supaya sholatnya itu sempurna. Kasihlah penghargaan, gitu. Tapi kalau lebaran kasih BHS tuh begitu. Lah, mentang-mentang muadzin dikasihnya gajah duduk. Udah gitu muadzinnya gemuk lagi. Lah bener-bener itu gajah lagi duduk, kan begitu loh. Iya, kasih penghargaan tuh. Allah saja memuji. Makhluk-makhluk Allah juga yang lain memuji, mendoakan, meminta ampunan kepada Allah, kepada muadzin. Watsani al-iqamah, ya. Kalau kemarin ada adzan, ada iqamah. Iqamah zikrun mahsusun. Ya sama juga dia zikir khusus, matlubun listinhadil hadirin li sholatin maktubah. Nih. Bedanya adzan dengan iqamah. Kalau adzan zikrun mahsusun, matlubun li sholatin maktubah. Itu adalah as-sholatan alal a'yan, ya, yang mana ini salat yang fardu ain, itu bakal ngapain? Manggil. Berarti orang yang di mana-mana diapain? Dipanggil. Ayo, udah masuk waktu. Ayo datang ke masjid untuk salat. Sedangkan iqamah listinhadil hadirin lisolatin maktubah. Jadi zikir khusus yang dituntut kepadanya orang-orang yang hadir, ya, untuk segera untuk mendirikan sholat fardu. Berarti yang udah di mana? Yang udah di tempat. Makanya nanti ada syariat antara adzan dengan iqamah beda. Kalau adzan nyaring kenceng no. Nanti kalau iqamah ya udah turut tuh yang di situ aja yang dengar. Itu. Kalau kita kan iqamah pakai speaker luar, walaupun itu tidak haram, tapi keluar dari konteks penyebutan listinhadil hadirin li sholatin maktubah. Jadi kalau iqamah cukuplah yang udah hadir aja, tinggal manggil doang nih, Pak. Tinggal ngingetin bahwasanya ini sholat akan segera didiri. Makanya ada kata-kata qad qamatis shalah. Itu ada masjid-masjid ya dikasih masukan gitu ya. Ada dikasih masukan, masjid-masjid dikasih masukan. Kalau udah adzan lalu iqamah, panggillah ya orang untuk mendirikan sholat. Ketika iqamah itu yang hadir di situ ya cukup dengan suara yang terdengar di situ. Kadang-kadang sholatnya sholat zuhur, jamaahnya berlima, iqamahnya pakai speaker luar lagi. Jadi nanti di sini ada ya, nanti ada keterangan lebih jelasnya antara adzan dengan iqamah. Tapi dari pengertian awal saja kita sudah bisa memahami bahwasanya iqamah dengan adzan itu derajatnya berbeda. Tuh. Listinhadil hadirin. Hadirin tuh ada kata-katanya. Jadi yang udah hadir di situ. Ya. Bukan yang lagi di mana? Di mana-mana di rumah, bukan. Yang udah hadir di situ cukup panggilannya untuk orang yang sudah hadir. Al-hikmatu minal adzan, adapun hikmah daripada adzan itu sendiri arba'atun. Ya, ada 4 nih. Bicara tentang adzan. Yang pertama al-i'lamu bidukhulil waqti. Ya. Yang pertama adalah pemberitahuan akan masuknya waktu. Itu adzan. Jadi kalau kita dengar adzan, sudah pasti kita udah mafhum yang namanya adzan itu adalah ngasih tahu kita bahwasanya itu udah masuk waktu sholat. Tuh. Jadi al-i'lamu bidukhulil waqti. Walaupun nanti ada juga adzan yang memberitahukan bukan untuk masuk waktu. Ada adzan tertentu ya. Ya, contohnya adzan di waktu sholat subuh. Ya, ini ada kesunahan adzan 2 kali. Adzan yang pertama untuk membangunkan. Ya, adzan yang kedua baru pemberitahuan masuk waktu. Itu pun kalau disepakati. Ya, kalau tidak nggak usah. Ya. Ya kalau di haram udah pasti begitu. Kita dengar adzan yang pertama udah pasti itu adalah pemberitahuan, bangunin orang, ngasih tahu. Ntar adzan yang kedua baru adzan masuk waktu. Kalau kita di sini boleh nggak pakai gitu? Boleh saja, tapi ada kesepakatan dulu. Ya, mushola al istiqomah bersepakat
bahwasanya nanti jam 3:30 ada adzan. Untuk apa? Untuk membangunkan. Nanti 4:30 baru adzan lagi. Kalau udah masuk waktu subuh. Itu disepakati dulu, kalau kagak ntar pada bingung, ntar 3:30 udah adzan. Ini orang lagu apa ya katanya. Belum masuk waktu udah adzan. Itu. Jadi ada kesepakatan dulu. Tapi secara umum yang namanya adzan itu adalah al-i'lamu bidukhulil waqti, pemberitahuan akan masuknya waktu. Yang kedua, adzan itu hikmahnya adalah ad-da'watu ilal jamaah, mengajak untuk sholat berjamaah, gitu ya. Jadi bukan hanya ngasih tahu masuk waktu, tapi apa? Mengajak. Ya, karena di sana ada kata-kata hayya 'alas shalah, ya. Manggil tuh, ayo kita sholat. Ya, berarti ada panggilan untuk sholat berjamaah tuh. Ya, sholat berjamaah diajak dengan apa? Dengan panggilan adzan. Makanya kalau adzannya enak, kita tertarik gak? Tertarik tuh. Itu bocah ya suaranya ngapa empuk amat gitu ya. Kan ada orang suaranya empuk amat, lembut gitu suaranya. Udah gitu iramanya enak, itu adzan. Terdengarnya suaranya enak, makhrijul hurufnya enak gitu. Kadang-kadang di kampung kita ada orang yang suaranya bagus, makhrijul hurufnya bagus, kagak mau adzan. Ini yang suaranya pas-pasan, adzan mulu, udah kita gedeg buat rasanya. Ya. Dalam hati mah gedeg ya. Gedeg juga kita dalam hati mah. Ngapa dia sih yang adzan gitu. Kita rasanya melangkahkan kakinya itu berat maksudnya. Tapi kalau yang suara yang adzan itu enak gitu. Coba ibu-ibu kira-kira kalau setiap hari yang adzan di musolah kita Kiai Haji Muammar ZA gimana kira-kira? Masya Allah, waktu itu mau biar kata lagi ngapain gerenjal, kita sembahyang berangkat dah kan gitu. Luar biasa. Emang ternyata ya ada itu, ada apanya? Ada ruhnya ya. Ya, panggilan adzan itu bukan hanya sekedar panggilan biasa. Ad-da'watu ilal jamaah. Wa dzalitu al-i'lamu bi maudhi'il jamaah. Ya. Pemberitahuan tentang tempat di mana diadakannya sholat berjamaah. Mungkin ada juga ya, kalau di tempat tertentu, kalau kayak kita sih ya, musola banyak, masjid banyak, udah tahu gitu di mana tempat sholat. Mungkin di tempat-tempat tertentu ada orang suka nanya, Pak, masjid di mana ya? Nggak tahu tempatnya di mana. Nggak tahu terdengar azan. Oh, di sono tuh. Nah, itu untuk pemberitahuan tempat di mana didirikannya sholat berjamaah tuh. Jadi sumber suara kita dengerin. Ya kalau sekarang kan udah teknologi canggih ya. Pakai sound system. Mungkin zaman dulu ya kita ada juga, kalau saya sih nggak ngalamin. Mungkin orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita ngalamin itu ya. Adzan naik ke atas menara gitu. Itu katanya kedengeran ya? Kedengeran gitu, luar biasa. Mungkin karena emang masih jarang rumah kan gitu. Dan juga masih sepi, orang kagak punya TV, kagak punya radio, kagak punya handphone. Kalau sekarang kan apa aja didengerin, adzan bahkan adzan pakai speaker nggak kedengeran sekarang mah. Lah iya, orang dia dengerin apa namanya musik mulu kan gitu. Kalau dulu katanya adzan naik ke menara itu kedengeran. Rumah saya di bawah gitu ya. Itu adzan dari masjid ya, diceritain nih, Mas, saya kagak ngalamin diceritain. Ya adzan kedengeran itu katanya. Naik ke menara itu luar biasa berarti itu ya. Dari atas. Cuman kalau beduk, saya ngalamin juga tuh beduk, kedengeran emang beduk kedengeran. Duk kedengeran tuh. Luar biasa ya. Berarti ini salah satu hikmah bahwasanya adzan itu adalah pemberitahuan di mana tempat didirikannya itu salat berjamaah gitu. Yang keempat, warabi'u izharu syiaril Islam. Ya, ini menzahirkan syiar Islam. Jadi itu dia. Karena syiar Islam ini tinggi, mulia, maka zahirkanlah dengan yang bagus. Ini salah satu bukti bahwasanya orang adzan itu mesti bagus suaranya. Karena apa? Adzan itu adalah salah satu hikmahnya izharu syiaril Islam. Menzahirkan daripada syiar-syiar Islam. Maka zahirkanlah syiar Islam itu dengan yang terbaik. Adzan yang bagus, latih anak-anak kita pada adzan dengan suara yang bagus, dengan makhrijul huruf yang
yang bagus. Latih tuh, nggak apa-apa. Setiap hari dia diajarin azan doang juga nggak apa-apa tuh. Ya karena nanti bakalan dia mengumandangkan panggilan yang paling sempurna, bagian daripada syiar Islam, azan. Makanya kalau ada lomba azan bu, anak-anak ibu suruh ngikut lomba azan tuh, bukan nyari menang, bukan. Gitu ya. Belajar mereka bahwasanya ketika orang azan itu bukan sembarangan. Ya, mesti ada yang harus mereka lakukan di dalam azan yang berkenaan dengan syariatnya. Tuh, lomba. Dulu waktu masih kecil saya suka ngikut tuh lomba azan di aula dulu mah. Kalau azan, lomba azan di aula doang tuh yang ada. Dari Cinere ujung ke Cinere ujung itu lombanya di situ aula. Saya ingat kalau ngikut lomba azan saya kagak pernah menang. Kan gitu. Emang sadar diri mah suara kagak bagus. Ternyata anak Cinere saya ingat dulu banyak yang suaranya bagus-bagus azan itu. Tapi sekarang kagak pada mau azan dia, saya liatin. Ada yang selalu ngikut lomba azan sama saya itu. Saya kalau juara pasti juara harapan 1, harapan 2, harapan 3. Itu dia selalu di juara 1 itu. Tapi sampai hari ini dia kagak jadi muadzin. Entah dia kagak mau, apakah emang kagak disuruh-suruh, nggak dilambe-lambe bagaimana. Padahal saya itu, ya Allah, itu dia cakep banget, juara 1 mulu. Asal lomba azan pasti di juara 1. Saya belum pernah itu. Juara lomba azan emang suaranya pas-pasan, napasnya pas-pasan, kan gitu. Kita sadar diri dah tuh. Makanya kalau saya emang dari dulu kagak jadi muadzin emang. Sesekali doang kalau kagak ada serep dah baru jadi muadzin. Kan gitu. Emang kita sadar emang kudu yang cakep suaranya. Tuh, muadzin. Nah itulah 4 hikmah daripada azan. Yang pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu. Yang kedua, ya ini panggilan untuk salat berjamaah. Yang ketiga adalah pemberitahuan di mana tempat didirikannya salat berjamaah. Dan yang keempat adalah menzohirkan daripada syiar-syiar Islam. Terpenuhi hikmahnya tuh. Mas'alatun. Nah, ada satu masalah nih. Ya. Artinya kalau disebut masalah bukan berarti itu jadi masalah lalu diperdebatkan, bukan. Masalah itu bisa jadi terjadi karena adanya pertanyaan, Bu. Ya, ayyuhal afdalu tuh. Ada yang nanya, mana yang lebih afdol? Ayyuhumal afdalu? Di antara dua, mana yang lebih afdol? Al-adzan amil imamah. Kira-kira azan atau imam? Mana yang lebih afdol? Gitu ya, orang azan atau orang yang jadi imam, mana tinggian iya derajatnya, dan mana yang lebih utama antara orang yang azan sama orang yang jadi imam gitu. Al adzanu wahdahu, kalau dilihat azan secara sendiri, artinya secara ya, satu-satunya disebut azan lah gitu. Afdalu minal imamati indal imamil Romli. Menurut pendapat Imam Romli, kalau dilihat azannya doang itu, menurut pendapat Imam Romli, azan itu lebih afdol daripada jadi imam. Tuh luar biasa tuh. Iya. Tapi juga azan yang ya sesuai dengan syariat, gitu ya. Jadi azan sama imam amplopnya gedean mana? Ya, jangan ngomongin amplop katanya sensitif katanya kalau ngomongin amplop. Saya juga nggak pernah, Bu. Kalau saya dari mana-mana nih, boleh tanya ada bini saya. Kalau saya dari mana-mana amplop dibuang. Kan gitu, disobek, dibuang gitu. Jadi nggak ada, saya nggak pernah kalau dari mana-mana itu mikirin amplop, kagak pernah. Yang ada tuh amplop saya buang. Wal adzanu ma'al iqamati afdalu minal imamati innal imami Ibni Hajar. Dan azan bersama iqamah itu lebih afdol daripada menjadi imam menurut pendapat Imam Ibni Hajar. Makanya, Bu, hadirin jamaah sekalian, yang paling afdol nih, kalau kita ada orang yang jadi muadzin, dia azan, maka afdolnya dia yang azan, yang dia yang iqamah, gitu ya. Ya, siapa yang azan dia juga yang iqamah, gitu ya. Jadi barang siapa orang itu mengumandangkan azan, maka dialah yang iqamah tuh lebih afdol, lebih bagus gitu. Walaupun nanti ada juga kita ya yang azan lain
yang iqamah juga lain. Tapi bagusnya itu yang adzan di iqamah. Karena di sini disebutkan wal adzanu ma'al iqamah. Adzan dengan iqamah itu lebih afdol dibandingkan dengan imam menurut pendapat Imam Ibni Hajar. Wal imamatu afdalu mutlaqan indal imami Rafi'i liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Dan menurut pendapat Imam Rafi'i, imam itu lebih afdol secara mutlak dibandingkan dengan muadzin. Karena apa? Liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Karena kita berdiri di makomnya Nabi. Bukan menjadi Nabi, maksudnya menjadi imam. Ya Nabi kan nggak pernah adzan. Ya, emang Nabi mah jadi apa? Imam, bukan jadi muadzin. Karena Nabi punya muadzin sendiri, yaitu Bilal. Itu. Jadi kalau ada orang jadi imam, afdol. Kalau menurut pendapat Imam Rafi'i, karena Nabi itu jadi Tapi tadi menurut pendapat Imam Romli dan Imam Ibni Hajar, adzan, iqamah itu afdal dibandingkan imam. Karena apa? Luar biasanya tadi dalam sebutan hadis ketika dia mengumandangkan adzan, karena itu pemberitahuan masuk waktu, manggil orang untuk sholat berjamaah, dan pemberitahuan tempat di mana didirikan jamaah, dan juga bagian daripada syiar-syiar Islam. Maka orang yang adzan itu punya keutamaan lebih daripada imam. Luar biasa. Jadi ini bukan untuk dipermasalahkan, ya, tapi ini ada pertanyaan lebih afdol mana? Ternyata dua-duanya afdol juga. Ada perbedaan pendapat. Wali annaha fardu kifayatin. Karena yang namanya jadi imam itu fardu kifayah. Makanya Imam Rafi'i menyebutkan itu lebih afdol. Khilafan lil Imamin Nawawi. Ya, berbeda lagi nanti pendapatnya Imam Nawawi, bahwasanya menurut beliau fa indahul adzan afdalu, bahwasanya adzan itu lebih afdol. Mengingat apa? Tadi hikmah daripada adzan, makanya beliau berpendapat adzan tetap lebih utama. Tuh. Jadi sekarang kita mau jadi imam apa mau jadi muadzin? Ya, dua-duanya juga udah pakai ilmu kan gitu. Adzan pakai ilmu, udahan jadi imamah pakai ilmu. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.